Ada banyak peserta P1, P2, dan P3, mereka juga lulus namun tidak mendapat promosi. Nah, peserta-peserta inilah yang masuk dalam prioritas P1 juga, rekan-rekan ya, atau prioritas 1 berdasarkan Kepmenpan RB terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua atau kabar gembira buat rekan-rekan semua, di mana di sini admin mendapatkan informasi dari beberapa Pemda atau dari rekan kita, rekan-rekan ya, mengenai peserta yang sudah P1 atau yang masuk prioritas 1, insya Allah sudah dijamin untuk mengisi formasi. Dijamin untuk mengisi formasi rekan-rekan ya, bahkan mendapatkan informasi langsung dari pemerintah daerahnya. Dan admin nanti juga akan perlihatkan nama-nama peserta. Di sini ada nama-nama peserta nantinya yang masuk dalam kategori P1 dan insya Allah hanya akan pemberkasan atau dilakukan verifikasi dan validasi saja. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak dengan baik videonya. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan informasi dari media gpnn.com, di mana pentolan honorer K2 4 kali tes ASN terharu baca aturan seleksi P3K 2022. Nah, di mana di sini nanti ada diinformasikan mengenai peserta yang P1 tersebut dijamin untuk mengisi formasi. Nanti kita cek daerahnya rekan-rekan ya. Kebetulan di sini informasinya 1 Juni 2022. Oke, kita cek bersama-sama. Pentolan honorer K2 Dudi Abdullah terharu saat membaca peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru di instansi daerah tahun 2022. Dia gembira karena masuk dalam pelamar prioritas 1 ya rekan-rekan ya. Nah, kebetulan lagi di sini beliau itu adalah K2. Nah, di mana di K2 itu dalam urutan prioritas 1 dia mendapatkan urutan paling pertama. Dia paling terprioritas begitu rekan-rekan ya di prioritas 1 ini, yaitu K2. Nah, di mana di sini beliau mengatakan dia gembira karena masuk dalam pelamar prioritas 1 seleksi P3K 2022. Baginya ini kabar yang sangat menggembirakan karena sudah 4 kali ikut tes tetapi gagal. Alhamdulillah rekan-rekan ya, ini doanya dikabulkan di tahun 2022 ini. 4 kali ikut tes. Pertama tes CPNS. Nah, ternyata pernah ikut tes CPNS pada tahun 2013. Terus tes P3K 2019. Selanjutnya tes P3K 2021 tahap 1 dan 2. Kata Dudi kepada gpnn.com. Pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK 2I Kabupaten Garut. Oh, ternyata ini dari Kabupaten Garut rekan-rekan ya. Mengaku dari 4 seleksi itu yang paling ngenes itu adalah tes P3K 2021. 2 kali dia mendapatkan ranking tertinggi se-Kabupaten Garut. Wah, luar biasa rekan-rekan ya. Dia mendapatkan ranking tertinggi se-Kabupaten Garut. Tetapi, nah di sini ada kata tetapi, gagal karena bukan guru induk. Nah, memang di tahun 2021 itu di Permenpan RB nomor 8 diprioritaskan yang guru induk rekan-rekan ya. Kebetulan di sekolah induknya tidak membuka formasi P3K, sehingga Dudi melamar di sekolah lainnya. Ya, saya sampai stres karena nilai saya tinggi, tapi di tahap 1 ya, di tahap 1 sudah tinggi, tahap 2 lebih tinggi lagi. Tetapi karena kuotanya habis, saya gagal lagi. Dalam artian beliau ini lulus PG tanpa formasi. Nah, rekan-rekan ya, bahkan beliau itu K2. Oke, kita cek selanjutnya. Namun, tahun ini Dudi lebih optimis. Nah, lebih optimis rekan-rekan ya. Akan jadi aparatur sipil negara atau ASN P3K. Kenapa beliau optimis sekali?
Karena di sini dikatakan bahwa keyakinan itu karena melihat regulasi pengadaan P3K 2022 memprioritaskan guru honorer K2. Nah, ini benar sekali rekan-rekan ya. Guru honorer K2 yang pastinya lulus passing grade. Nah, apalagi Pak Dodi tadi itu di tahap 2, dia lebih tinggi lagi nilainya. Seperti itu rekan-rekan ya. Namun tadi di Permenpan RB sebenarnya tidak ada istilah nilai tinggi atau nilai rendah. Yang penting PG insya Allah masuk prioritas. Mereka hanya diseleksi administrasi. Dodi makin senang, pemerintah Kabupaten Garut juga mengajukan usulan kebutuhan. Nah, ini dia rekan-rekan ya, mengajukan usulan kebutuhan formasi P3K 2022 sebanyak yang lulus PG 2021. Jadi buat rekan-rekan yang dari Kabupaten Garut yang masuk prioritas 1, meskipun itu dari guru swasta, tenang saja. Ini merupakan kabar baik, di mana di sini dikatakan bahwa usulan kebutuhan formasi P3K 2022 sebanyak yang lulus PG 2021. Jadi itu usulan dari pemerintah Kabupaten Garut. Dan semoga saja PAN RB menetapkan sesuai dengan yang diusulkan rekan-rekan ya oleh Pemda. Alhamdulillah ada 3 ribuan lebih yang diajukan. Oh, ternyata ada 3 ribuan lebih rekan-rekan ya. Insya Allah guru lulus PG di Garut terakomodasi. Amin. Dia berharap prosesnya pengangkatan mereka sebagai P3K dipercepat sebagai implementasi dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi yang paling inti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di pemerintah Kabupaten Garut, di mana itu jumlah formasi yang diusulkan sebanyak daripada jumlah peserta yang PG di tahun 2021. Dalam artian, semua P1 di Kabupaten Garut itu insya Allah akan mendapatkan formasi. Baik THK 2, guru non-ASN ya, honor negeri, PPG, dan guru swasta. Oke, ini kabar baik pertama dan kita lanjut yang kedua. Nah, di mana di sini admin mendapatkan lagi informasi atau hasil rekan-rekan ya. Ini adalah hasil pengumuman kemarin dari pemerintah Kabupaten Bandung. Ini kebetulan admin berada pada posisi guru agama Islam. Nah, di mana di sini kita bisa lihat bersama-sama di salah satu SD itu dibutuhkan cuma ada 1 guru agama Islam, dan ternyata formasi tersebut sudah diisi oleh Ibu Nani Sumarni. Ini P1L rekan-rekan ya, lulus. Nah, sedangkan di sini ada banyak peserta, ini ada banyak peserta P1, P2 dan P3, mereka juga lulus namun tidak mendapat formasi. Nah, peserta-peserta inilah yang masuk dalam prioritas P1 juga, rekan-rekan ya, atau prioritas 1 berdasarkan Kepmenpan RB terbaru. Nah, di sini ada nama-namanya rekan-rekan ya. Semoga yang lagi menonton, karena ada kemarin juga yang request minta untuk pemerintah Kabupaten Bandung. Jadi semoga lagi menonton. Di sini ada beberapa peserta rekan-rekan ya. Yang ini dari P1 ada Engkus Kusmina, Nur Hayati, Neng Heni, Siti Wulandari, Osit Rosidin, Uis Den Haryani, dan seterusnya rekan-rekan ya. Nah, lagi-lagi di sini admin belum tahu yang mana di sini apa namanya yang berstatus K2, yang mana lulusan PPG, karena di ini tahap 2 rekan-rekan ya. Ini tahap 2, hasil seleksi kompetensi tahap 2. Nah, di sini kita tidak tahu yang mana PPG, yang mana guru swasta. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Namun pada intinya sama rekan-rekan ya. Baik swasta, PPG, yang jelasnya mereka itu adalah prioritas 1. Itu sudah luar biasa rekan-rekan ya. Nah, ini dia nama-namanya. Dian Farida Nur, dia itu P3. Maksudnya P3 ini dia kemarin lulus dalam kategori 3 rekan-rekan ya di tahun 2021. Nah, ini dia nama-namanya. Nah, selain daripada ini, admin juga mendapatkan informasi dari salah seorang rekan di mana diinformasikan di media sosialnya. Sebenarnya ini diinformasikan pada tanggal 25 Mei kemarin. Alhamdulillah, pengusulan formasi P3K Guru tahun 2022 sudah ditandatangani Bupati Cianjur. Ternyata dari Cianjur, rekan-rekan ya. Termasuk di dalamnya 1942 formasi untuk P3K Guru yang lulus passing grade di tahun 2021. Nah, lagi-lagi ini prioritas 1. Ada sejumlah 1942 orang atau formasi rekan-rekan ya. Semoga tahun ini pemberkasan ditempatkan di sekolah yang aman dan nyaman. Untuk yang belum PG dan belum daftar, ayo persiapkan dari sekarang, ada 500 formasi. Nah, untuk
yang belum PG itu disediakan ada 500 formasi, rekan-rekan ya. Ini dari Bupati Cianjur atau dari Kabupaten Cianjur, rekan-rekan ya. Jadi yang di Cianjur juga ini diprioritaskan juga, maksudnya jumlah yang diusulkan oleh Pemdanya itu sebanyak juga jumlah peserta yang lulus passing grade. Karena di sini sangat jelas sekali dikatakan bahwa pengusulan formasi P3K Guru tahun 2022 sudah ditandatangani Bupati Cianjur, termasuk di dalamnya. Nah, ini termasuk di dalamnya 1942 formasi untuk guru yang lulus passing grade tahun 2021. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi ini adalah kabar baik yang dapat admin bagikan. Nah, di sini juga ada foto, kayaknya ini bupatinya rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.